Jadi jangan-jangan salah satu dana kampanyenya itu dari uang honorer. Teman-teman tahu nggak? Karena saya sarjana hukum, presiden kita ini sarjana hukum. Oh, Jadi hukum ke depannya akan lebih mantap. Bu Mega itu kan sangat keras ya ke kader-kadernya yang maju ke Senayan. Salah satunya awas kalau nggak turun. Itu betul ya? Ya betul. Saya sehari ini sekarang sudah 5 titik, 6 titik. Jadi kebuka lagi. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti, mudah-mudahan relevan. Mudah-mudahan. Sore, Bung. Sore. Sehat ya? Hari ini kita tidak sedang berada dalam sebuah persidangan yang tiap hari muncul di televisi. Tapi hari ini ada di redaksi Lanturan. Yes. Yang akan bertanya. Di Lanturan. Iya, di Lanturan. Bukan redaksi. Jangan pakai redaksi, kayaknya terlalu mewah redaksi Lanturan. Karena kita Saya jadi grogi kalau dikira redaksi. Akan bertanya seorang pengacara dari Iya. udah boleh nyebut nama lengkap Iya. Iya kan Richard Eliezer. Yes. Udah belum kayak Baradae lagi. cat. Bung Roni Talapesi. Tepuk tangan kita ya. Yang fansnya semakin banyak Asli. setelah persidangan Sambo. Setelah menang kasus Sambo. Menangin ke Sambo. Dan bisa bukan membebaskan, memperkecil hukuman bagi Itu bener bukan, dong. itu bukan memperkecil lagi. apa lagi? Itu. Ya udah kecil dong dari tuntutan jadi segitu. Nyaris membebaskan. Oh, nyaris membebaskan. Alhamdulillah. Apa kabar? Kabar Bung Roni? baik. Oke. Kabar baik, Mas. Iya, katanya sekarang jadi politisi atau dulu udah jadi politisi atau gimana sebetulnya? Saya Gimana ceritanya? profesi lawyer. Lawyer. Kalau politisi ini memang dari dulu sebenarnya. Dari kuliah udah suka sama organisasi, terus bergabung di PDI Perjuangan dari sayap partai namanya Banteng Muda Indonesia. Kemudian ikut waktu itu jadi tim pemenangan Pak Ahok Jarot, tim hukum. Kemudian saya salah satu jadi tim Pak Ahok juga waktu persidangan. Kemudian dari 2017 saya di sayap, kemudian 2019 saya dikasih kepercayaan juga untuk maju jadi caleg juga. Dari 8 lawyer Pak Ahok waktu itu 2 yang dikasih tiket. Maju di dari PDI Perjuangan Dari untuk PDI DPR Perjuangan. RI. Iya. 2019 ya. Berarti langsung DPR ya emang? Iya. Ini DPR, juga iya. DPR kan soalnya kan? Iya, ini DPR katanya. Katanya. Masih Kita daftar doain calon lah, sementara. Ini kan masih Ya kalau si DC. Masih DCS. Iya. Tapi gini, aku dengar dari kawan-kawan PDI Perjuangan, kalau caleg provinsi, kabupaten, kota itu ketua umum nggak ikut-ikutan lah. Tapi kalau caleg DPR RI itu ketua umum. ya, memang Hebat kalau Gimana? Boleh cerita nggak? Ya, Bu Mega Lolos dari lubang jarum. bisa masuk meskipun masih DCS ya. Kita doakan sampai amin. DCT. Sampai kan? DCT. Gimana bisa Ya. awalnya karena memang sudah pernah sejarahnya 2019 atau ada lagi kali ini karena udah makin Moncer. moncer gitu, dianggap sebagai food getter, diambil kemudian atau Tidak, memang kan saya sebagai kader ya, jadi berproses juga, Mas. Oke, oke. Tidak langsung tiba-tiba langsung takut dimarahin, makanya berproses kali aja. pengkaderan lah, bahasa Takut pengkaderan. dimusuhin sama Itu standar Iya. politisi PDIP. takut dimusuhin. Saya kan ikut sekolah partai dari tingkatan bawah sampai tingkat nasional. Kemudian penugasan juga sebagai tim kampanye, kemudian membantu masyarakat Terus juga kalau berbuat hukum. 2019 dapilnya di Banten 2, terus sekarang DKI, apa alasannya? Apa karena DKI dianggap lebih banyak menonton sidang Sambo? Itu gimana? Saya sih prinsipnya bahwa ditempatkan di mana saja ya saya dalam hal ini kan bisa bantu masyarakat juga ya saya siap aja kan. Tapi kan memang karena posisi sekarang saya sebagai wakil ketua DPD PD Perjuangan DKI Jakarta. Sebagai struktural saya sebagai wakil ketua sehingga memang ya seyogyanya saya didapil di DKI Jakarta. Kelihatannya mungkin seperti itu. Mungkin maksudnya Mas Yogi, Mbak Roni pengen bilang, oh kalau sekarang gimana, lebih pede apa enggak? Pede, makanya berani masuk Jakarta. Iya kan? Harus pede Mas Yogi, harus pede. Yang muda harus pede. Yang muda harus tahun lalu berapa? Harus dengar dari apa? Yang apa? Yang muda. Iya. Tadi tapi kita nggak lihat. Apa? Roni bilang
yang muda harus pede. Gitu. Ini emang suka ngaku-ngaku yang muda Bang Roni. Jadi ya Dulu wajar aja. tahun 2019 di DKI 2 dapat berapa kursi? Banten 2. Banten 2. Yang sekarang kan di Oh, DKI 2. DKI 2 2019 itu 2 kursi. 2 kursi. 2 kursi. Incumbent-nya maju lagi sekarang. Maju Aja lagi. Sinton sama Eriko kan. Iya, maju lagi. Washington. Ini pengacara terkenal. Sama Bang Eriko juga. Sama Bang Eriko. Siap, itu hati-hati. senior. Senior. Target tahun 2024 berapa kursi? 2 atau 3? Kalau 2 kan harus ngilangin salah 1 2 ini. Jangan senior ini. Ini bertarung ini. Kan prinsipnya Mas Yogi kan kita Aduh ini buat Kita manuin incumbent-nya. kita langsung pulang dari sini langsung kita tiba-tiba banyak yang nelpon. Makanya saya bilang Salah jangan ngomong senior. loh, Bang. Kalau mau targetnya masih 2, incumbent-nya 2, kan harus ngebuang salah satu Iya, kalau mau lolos. Kalau Mas kita Yogi kan Boya kalau nanya itu ya yang alus-alus dulu ini loh. Ini aku mengatas nama ini yang memang Siap, wakil pemimpin siap, redaksi siap, Kompas siap, TV ya. siap. Aku merasakan kok memang ada ketegangan itu. kata-kata mereka langsung itu. Nah, ini kan udah dijelasin, artinya pernah ternyata kader di DPD PD Ketua, Perjuangan ketua DKI juga wakil DPD. ketua, sehingga relevan kalau dapatnya di DKI 2. Aku bertanya peluangnya berapa tahun Cuma 2009 bertanya, berapa? ya. 2 kursi. Sekarang targetnya Baru berapa ini kan kalau gitu. udah mulai gelisah tatap mata aku aja. Makanya aku ingetin, Bang Eriko, Sinton, Sinton, hati-hati. hati-hati loh. Ini pengacara kondang loh. Followernya banyak. Iya, Ini justru adalah nada dukungan. Nah, ini Dan memberikan ada motivasi. optimisme gitu kan. Bahwa kan nggak Jangan-jangan mungkin dong jangan-jangan ini maju. yang bikin Sinton beberapa kali kalau ketemu aku itu agak-agak pusing gitu. Kalian berhadapan Iya. belum bayangin berapa stasiun TV yang breaking news sepanjang persidangan. Soalnya kalau sekarang kan gini, banyak juga kan yang akhirnya dukung artis. Karena kan paling gampang enak diajak selfie. Sering diajak selfie Udah kan kita trik, ya lebih kan? pede sekarang. Ketemu dengan pengacara Baradae. Makanya Dapat taruh DKI feel-nya lah, Makanya taruh DKI suasananya. 2. Suasana dapat. Tapi sebelumnya kita harus minta maaf ini sama Bang Eriko sama Sinton ini. Tapi kalau apa targetnya 7. Tapi ngomong-ngomong ini langsung tutup poin aja nih. Kalau kita bicara soal pileg itu kan kita tidak hanya bicara soal popularitas, soal elektabilitas gitu, tapi juga soal modalitas gitu dalam tanda kutip. Logistik. Logistik lah, banyak yang cerita lah, saya nggak perlu sebut nama gitu ya. Kalau apalagi kalau levelingnya sudah Senayan ya, DPR RI, pasti kan butuh modal yang tidak kecil gitu loh. Nah Bung Roni sudah menimbang itu misalnya, atau sudah menyiapkan itu? Iya. Meskipun pastinya kan saya maju kan harus terukur juga kan, terukur. Modal awal saya sudah ada karena sering diundang sama Kompas kan. Pagi siang malam, pagi siang malam. Tiap hari. Makasih buat Kompas. Tahu tabung berarti. Nyaris jadi karyawan. Iya, Di depan semuanya udah hafal. Iya. Jadi itu modal awal. Kemudian kalau modal yang dibilang kapital mempersiapkan itu tentunya ada. Tapi itu kan masalah dapur saya. Tapi pastinya dengan modal tersebut, modal masyarakat kenal dengan apa yang saya lakukan, masyarakat bisa melihat, itu menjadi modal saya sehingga ketika saya turun kemarin di Kemayoran, saya lagi turun ke struktur partai. Pas lagi main, ngobrol-ngobrol, tetangganya yang lihat, wah itu ada Bang Roni. Wah langsung ngumpul semuanya gitu loh, pengacara Mama ya, gitu. mama ya. Emak-emak. Kalau banyak yang nyamperin, banyak yang ngumpul, semakin banyak yang harus dibayarin kopi dong. Ya pas ngumpul begitu mereka udah nggak mikirin kopi, mereka mikirin minta foto kan. selfie. Terus sambil kadang-kadang nanya kabar Icat gimana gitu. Icat gimana? Saya bilang sehat. Terima kasih dukungannya. Selama ini kan banyak didoain, didukung. Ya diskusi-diskusi ringan seperti itu. Dan ketika mereka tahu bahwa saya maju, mereka mendukung. Ada yang nyeletuk gini nggak begitu pas pamit itu udah foto-foto. Besok kalau datang lagi jangan lupa bawa oleh-oleh gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Namanya kan Nggak ada. nggak ada ya. Kita cuma nanya. Nggak ada. Cuma nanya. Nggak Dan ada. nanya, Ya, maksudnya minta kopi nggak gitu. Publik ya maunya saya kan ya karena memang saya tampil ya mereka melihat bahwa mereka bisa, saya rasa juga masyarakat udah tahu kok mau milih siapa. Mereka sangat kritis, mereka sangat selektif, mereka tahu profil-profil dari
Bung Roni yang saya tahu para caleg. Ibu Ketua Umum Bu Mega itu kan sangat keras ya ke kader-kadernya yang maju ke di Senayan. Senayan. Salah satunya awas kalau nggak turun. Iya. Itu betul ya? Iya, betul. Saya sehari ini sekarang sudah 5 titik, 6 titik. Jadi kebuka lagi. Cara masuknya lanturan. Mas Yogi emang kalau nanya kan. Emang bener-bener nih. Komen Ingat, kalau nggak turun ke bawah apa? Ingat loh, aku ini mantan presiden. Jap, di matanya di mana-mana. Nggak turun, tak coret nanti DCT, bener nggak? Dan ibu pengurus partai. Jadi ibu tahu betul bahwa bagaimana kalau kita itu dari tingkatan ketika kita turun ke bawah, kemudian menjadi pengurus partai gitu kan. Ibu kan selalu bilang mengenai pimpinan anak cabang, pengurus-pengurus partai menjadi garda terdepan gitu loh. Supaya kita Sehari 5 titik. Ya. 5 titik itu kira-kira berapa ratus ribu itu, Mas? Nah itu. Ini nggak mau sekalian nanyanya ke sini aja, Mas Kim. Enggak, kita kan ngerasain beberapa kali lihat itu. Hitung ya, hitung. Enggak Mas Gim. enggak, Saya gini loh, saya ada aja, trik, saya ada simulasi, triknya. simulasi. Saya ada triknya. Jadi kemarin saya kumpul kan di satu tempat, makanlah di soto, saya nggak nyebut merek. Saya udah hitung-hitung nih, ini soto berapa banyak orang kan. Terus saya lobby yang punya restoran. Bu, boleh nggak saya bawa dari luar? Oh boleh, nggak apa-apa. Wah, jadi saya mau lumayan meringankan. Ya saya taruh dah. Sedangkan kalau minum dari saya sudah bawa ya. Dia mengurangi kos. Itu artinya betul, Kim. Memang Tetap Lo ada. Kan? minum aja dihitung-hitung ongkosnya, berarti dia menghitung kalkulasi berapa tempat sehari. karena kan banyak kan. Pertanyaannya berarti berapa kerdus? banyak yang kita kan nggak enak kalau sudah jam makan siang kita nggak makan siang. Tapi saya senang karena ketika bisa makan bareng, bisa ngobrol Lebih lepas. dekat gitu ya. Iya, bondingnya dekat sama masyarakat berasa. Bung Roni, saya itu punya pengalaman. Jadi saya punya teman, saya tidak perlu sebut nama partainya lah. Dia sebut nyalek. DPR RI juga. Iya. Nah, menurut dia sama seperti Bung Roni nih, dia orang banyak ketemu orang kelihatannya antusias ketika ketemu janji dukung gini-gini. Tapi katanya pas pemilu, suaranya amplek. Nah, makanya dia ini udah kita sama-sama Pasti bukan dapil, aja pasti gitu bukan loh. dapil DKI kan? Ya kan? Apalagi dapil DKI gitu loh. Enggak. Kalau survei dapil DKI itu berbeda dengan yang lainnya. Yang nggak pragmatis. Iya. Nggak pragmatis. Dapil DKI itu berbeda dengan yang lain. Memang berbeda. Kenapa? Karena biaya hidupnya lebih tinggi. Kan UMR DKI kan paling tinggi. Apalagi luar negeri. Iya, luar negeri. Pakai dolar. Itulah makanya saya tadi bilang gitu loh. Sudah DKI 2 pula gitu kan. Udah nomor 7 pula. Kemarin cuma dapat 2. Baru DCS. DCS ya. Aku kasih Nanti kalkulator. 0,1 gitu ya. Nanti DC itu bisa naik. Nah, iya artinya kan kosnya bayanganku itu kan pasti akan jauh lebih besar gitu. Kalau saya kayak ke luar negeri, akhirnya saya lebih banyak waktu sama istri. Jadi saya bilang sama istri saya, kemarin kita tidak ada waktu bersama, saya sibuk. Jadi kita ke luar negeri anggap aja lagi honeymoon, lagi liburan. Nah itu kalau ke luar negeri gimana? Datang juga ke Datang. warga negara Indonesia di sana? Saya datang. Saya sudah ke Itu Hong Kong, ke Malaysia. Teknisnya gimana? Saya datang, saya kontak teman-teman di sana, kemudian ada beberapa organisasi dukung saya ya, karena mereka tahu, oh Roni maju nih, kita harus dukung gitu. Tapi ke sana nggak bawa kardus. Nggak ada. Nggak, saya bawa, jangan bilang kardus dulu. Jangan masa kardus. Nanti karena overbreaker. Yang sensitif itu kardus durian. Iya. Kalau kardus nggak apa-apa, aman. Jadi pas berangkat, ya udah saya kontak teman-teman dan teman-teman karena tahu saya di sana mau berangkat, antusias, mereka yang buatkan Di jadwal. Hong Kong ya? Di Hong Kong contohnya. Sudah buatkan jadwal hari Sabtu, saya ada penyuluhan hukum gratis sama teman-teman PMI, mereka PMI ya? Iya, mereka datang konsultasi hukum, terus ketemu sama simpul-simpul organisasi di sana, kumpulan-kumpulan dari budaya, seni, terus dari organisasi-organisasi NGO. Jadi full jadwal saya sudah dibuatkan sama teman-teman. Terus hari Minggunya
kita acara gitu. Victoria. Victoria Pass. Dan kita sudah tahu kan kita dukung saya bilang kan sudah tahu kita dukung presidennya siapa kan? Oh gitu ya. Ada yang nyebut apa? Bukan. Presiden siapa? Beda ini. Mas Ganjar dong. Gitu udah bilang. Oh, itu Jokowi nggak ada gitu. Itu Pak Jokowi Jadi saya bilang begini, teman-teman tahu nggak? Karena saya sarjana hukum, presiden kita ini sarjana hukum. Wow, jadi hukum ke depannya akan lebih mantap. Rasa semangat. Iya. Tapi kalau ke luar negeri gitu ya, itu kan pasti juga dilakukan sama oleh Iya, caleg yang lain. Gimana itu ngatur? Kan saya mungkin nggak atau tahu ya kalau yang bareng-bareng. lain ya. Saya nggak tahu. Saya kan karena memang saya tidak terikat dengan pekerjaan karena saya sebagai pengacara swasta, tentunya saya bisa ngatur jadwal lebih fleksibel Mas Yogi. Saya nggak tahu kalau yang lainnya Aku pikir mungkin. tadinya kolektif kayak tour gitu loh, tour and travel, Gantian. tujuh caleg berangkat ke Hong Kong, dibagi satu pas WP, satu ke sini, satu ke sini, nanti kumpul lagi di bandara bareng-bareng. Iya, Gitu. Enggak juga enggak ya? Saya di sana, saya datang awalnya mau 3 hari, akhirnya saya extend 12 hari. Waduh. Saya ikut persidangan karena salah satu PMI itu diputus kontrak sama majikannya. Saya datang ke persidangan kasih semangat. Hari itu sidang putus, dia dibayar. Kemudian saya ke shelter di mana ditampung saudara-saudara kita PMI yang sedang bermasalah. Mereka ditampung di salah satu shelter, salah satu NGO di sana. Kemudian saya ke penjara. Penjara itu setengah jam dari Hong Kong naik ferry. Ferry, Di mana ada 13 orang saudara kita di situ sedang menjalani masa tahanan. Saya memberikan semangat. Jadi memang setelah di sana saya akhirnya tahu, oh akar-akar permasalahannya seperti ini. Kemudian saya membangun komunikasi juga sama teman-teman yang di sana. Atas saya hukum juga saya ajak ngobrol. berarti ke konjen juga? Iya. Saya ajak ngobrol gimana ke depannya. Yang akhirnya disampaikan bahwa perlunya kolaboratif gitu loh. Kolaborasi dalam arti ada memang permasalahan yang banyak, tetapi perlu orang juga yang mumpuni dan mau kolaborasi sinergi gitu dengan teman-teman yang bertugas di sana. Saya bilang ayo gitu loh. Kedepannya kan bisa kita membuat sistem yang ini. Dari sekian banyak PMI yang ketemu itu ada nggak yang teriak, Mas Roni ada Bang Icat nggak ada? Sering banget. Semua ingat? Dari hotel pagi saya sudah ditungguin Mas Yogi. Itu di Hong Kong tuh? Di Hong Kong. Jadi mereka datang bawa roti, Kayaknya mereka bawa donat. nonton Kompas TV. Nonton Kompas TV memang. Gitu ya? Oh. Jadi pada cerita semuanya kan, terus saya jalan, mereka ikut, terus saya bilang, ini saya kan nanya kan kalian MRT-nya, MTR-nya, kartunya MTR gimana? sana ya. Enggak, kita bayar sendiri kok kita ini. Oh ya udah ikut. Saya diajak makan. Wah, saya bilang ini saya dapat merasakan bahwa deket gitu loh. Kemudian mereka bilang udah apa namanya nanti sampai sekarang mereka Nggak ada yang kayak- nanya gini, Bang Roni kapan sidang lagi? Gitu. mereka sering nanya ya, Icat keluar kapan, gitu-gitulah. Icat keluarganya gimana, sehat. Terus banyak yang sampaikan bilang makasih bahwa ada nilai perjuangan yang mereka lihat lah bahwa menjadi harapan buat kedepannya supaya Indonesia hukumnya lebih baik. Tuh nih, nyalak itu ternyata nggak susah, dia mau nyalak ragu-ragu. Oh, ini maksudnya apa sih, saya ditipu sana atau gimana sih Mas Yogi? Coba deh, ini kan aku tetap karyawan ya. tapi gini, kalau oke lah, pasti kan kenal Bang Roni kan memang nggak bisa lepas ya dari sosoknya orang yang kemudian ada di balik ya Icat. Tapi kan nggak cuma sekedar itu ya Bang ya. Maksudnya kalau kita pengen nge-guide yang banyak-banyak motivasinya gitu. maju tuh. Betul, saya memang ya dari awal terlibat di PDI Perjuangan karena saya melihat bahwa saya bisa belajar lah di PDI Perjuangan bahwa ideologi Pancasila dan ideologi peduli terhadap wong cilik itu ada di partai ini. Jadi saya bisa mengaplikasi dan saya bisa belajar banyak, dan karena memang profesi saya sebagai pengacara itu yang melatih kepekaan saya terus. Melatih kepekaan saya. Jadi memang berpolitik itu menurut saya bagaimana kita nolong orang gitu loh, yang membutuhkan gitu loh. Kebetulan karena profesi saya bidang hukum, ketika ada orang yang nggak mampu membutuhkan bantuan hukum, kita bantu gitu tanpa melihat latar belakangnya, agamanya apa, kepercayaan apa, budayanya apa, dari mana, kita nggak tanya itu, kita langsung bantu gitu loh. Makanya jangan tanya soal dana. Iya, dana. Tapi itu paling penting. Pak, itu paling penting. Jadi masih mikir itu Dit. mukanya masih ngitung. Ini mukanya masih ngitung. Emangnya ke Hong Kong pakai bus? Enggak lah, pakai pesawat lah. Pakai daun. Pakai daun. Tapi kita naik pesawat, jadi pesawatnya ada 2 nih. Iya. Pesawat yang direct memang agak mahal, Ya. tapi pesawat yang transit kan kita bisa akalin Mas Yogi. Oh udah, kita transit agak lama dikit di Singapura, tapi Di Changi. Ya. setengah harganya gitu, murah. Masa Sampai segitunya. Tapi- Dapur saya buka. Oh, gitu begitu ya. Sampai itu hitungan karena kan
Ya kan berapa kali datang kan, nggak mungkin. Nah itu nih, sekali. artinya biaya tetap butuh biaya. Tetap butuh. Enggak, ini pertanyaan ini Itu aja. baru ini loh, itu baru masih DCS loh. Masih DCS, belum DCT loh Mas. Belum pemilihan juga. Belum, nah itu. Ya kalau saya kan prinsipnya kalau saya sudah datang kan sudah lihat kan. Nanti masalah DCT ya udah. Yang penting masyarakat udah lihat saya udah Enggak, datang. konteksnya gini, masih DCS saja harus udah ngeluarin kardus. Oh enggak. Itu mantap kawan. Apalagi kalau udah ditetapkan gitu kan, pasti kan Oh, lebih lebih intensif gitu. kan. Iya, Artinya kan lebih banyak lagi kardus yang harus dibawa. Nah, jangan image-nya harus serem juga ya. Tadi ngasih contohnya kalau Salah sendiri. Tapi sebenarnya gini, ada tempat yang saya datang saya nggak bawa apa-apa kok. Mereka udah Ada ya? siapin. Ada. Ada. Mereka Siapin. di Jakarta atau di luar? Jakarta, Oh, Jakarta. Iya, saya kemarin saya ke Kenari, yang memang padat penduduk. Mereka datang welcome, mereka udah siapin kopi, teh. Mereka yang nyiapin kardus untuk diisi. Enggak. Jadi aku bercanda. image soal masyarakat yang apa namanya mereka seolah-olah memanfaatkan situasi ini enggak juga. Mereka genuinely pengen ngobrol. Mereka pengen ngobrol, pengen tahu, pengen tahu apa sih gitu loh. Kedepannya mau ngapain? Tapi pernah nggak Mas Sony maksudnya mengalami? Karena- Oke itu bagus ya yang ngobrol. Tapi pernah nggak ada yang emang ketemu tuh hanya untuk itu? Hanya untuk minum. Iya, saya bisa Dari lihat di kardus yang mata-mata udah sih. disiapin. Mata-mata ada satu dua yang kelihatannya memang motivasinya datang seperti itu. Dan saya selalu ngomong di depan, kalian mau jangka pendek atau jangka panjang? Kalau pendek itu money politik, tapi kalian nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau sama saya adalah jangka panjang. Jadi kebutuhan persaudaraan kita ini, hubungan kita ini panjang. Karena saya masih muda, masih milenial. Jadi saya Aku tes dikit kali aja deh soalnya ya di sini tuh. milenial Karena kalau sendiri ya. ditanya kayak gitu, jangka pendek, jangka panjang juga. Jadi kalau jadi ketika saya kasih pemahaman begitu, ya biasanya mereka mulai terbuka lah. Kita ajak diskusi ya, bahwa segala sesuatu itu jangan dilihat dengan materi juga gitu. Bung, yang maju kedua ini boleh tahu dari inisiatif pribadi ngajuin atau diminta oleh Saya majuin. Daftar ya. Saya daftar. Oh daftar. Saya daftar. Oke. Karena gini, Bung Roni, ketika saya tanya soal kebutuhan logistik itu kan bukan berangkat dari ruang kosong ya. Ya. Saya banyak ngobrol, banyak diskusi dengan para politisi, bahkan incumbent yang udah anggota DPR berapa kali gitulah. Jadi pernah misalnya salah satu incumbent misalnya bahkan yang harusnya kalau udah incumbent itu kan relatif lebih mudah ya, sudah dikenal, sudah terbukti menang segala macam. Itu pun dia masih mengeluhkan soal modal finansial itu gitu Logistik yang lah ya, relatif logistik. tinggi gitu loh dalam konteks pemilu di Indonesia. Mungkin kalau TPS aja berapa? Iya, logistik itu kalau mungkin ya tergantung strategi ya. Ya. Menurut saya, kalau saya kan ada strategi. Saya bagi zona gitu loh. Dimana saya sudah klaster ini pemilihnya begini, ini pemilihnya begini. Pasti semuanya harus by data. Semakin detail kita melihat data, semakin terukur. Itu aja. Icat itu asli mana kelahirannya? Manado. Manado. Itu pertanyaan saya tadi dari pikir, kok DKI ya? Kenapa nggak di sana? Di sana merem udah pasti. Maunya Manado, Bang. Manado Mas maunya. Iya. Ya kita kan sudah merantau ke sini. Oh gitu. Pantang Nggak, pulang maksud kampung saya dulu. gini, Masih gitu. logikanya kan gini, secara konstituen dan secara begitu dikaitkan seorang Roni Talapesi itu kan nggak bisa lepas dari namanya Richard Eliezer kan. Ya. Kira-kira begitulah. Ya. Begitu dapilnya di sana kan menurut saya Nah, 60%. Jos Dan gitu juga kan maksudnya. kalau di DKI kan tahu saya juga dulu lawyernya Pak Ahok. Oh. Dan publik pemilih-pemilih di DKI tahu bahwa ketika waktu Masa berjuang takutnya Pak takut Ahok sama tadi- Pak Oli gitu loh. Aku nggak mau loh ya. Takut sama Pak Oli. Aku dari tadi nggak ngomong gitu loh. Makanya milih DKI. Saya minum dulu dong. Nanti keselak lagi. Ini bagaimanapun percalekannya di internalnya saling sikut-sikut itu bukan cerita ini udah rahasia umum. Itulah Gitu loh. makanya PDIP ngusulin tertutup lagi kan gitu. Oh ya. Tapi saya lihat bahwa PD Perjuangan memberikan kesempatan buat anak-anak muda maju. Itu yang sangat kita lihat. Kan memang di sini kan lihat bahwa generasi milenial Belum selesai tadi. Anak-anak muda untuk maju. Tapi terpilihnya belakangan ya. Itu dia kesempatannya iya tapi supportnya gimana?
Dukungan dari partainya. Ini aku nanya polos ya, nanya polos. Ada Kalau support di nggak dukungan support dari itu apa aja sih dari kalau partai dibantu apa? Tidak Buat yang ada. muda. Nggak ada. Tidak Nggak ada ada. sama sekali. Doa lah mas, paling Kan nggak. tidak harus bayangin aja berapa ratus caleg ini kan Iya, kalau mau di nggak gini. Maksudnya Nitya itu memberikan kesempatan kepada anak muda satu hal. Ya. Tapi kemudian dibarengi nggak dengan memberikan supporting fasilitas misalnya. Seperti misalnya partai dengan organ partainya memberikan tidak semuanya dibebankan kepada caleg. Ya, alat peraga. Kan gini, mendorong anak muda untuk maju dan masuk ke dalam JT satu hal, tapi kemudian mendorong anak muda pasti peluangnya maju dan duduk di DPR hal lain. Oke. Iya, jangan Ya cuma kan? untuk memenuhi kuota aja. Kita kan ingin bahwa anak-anak muda itu ya sampai di DPR, Yes. sehingga ada darah segar dan sebagainya. Itu yang tadi konteks saya bilang kenapa nggak di Manado, takut sama Pak Oli. Nggak bercanda. Mohon maaf Bang Oli, bukan salahnya Bang Roni, ini kelakuan kita aja. Udah saya disclose dulu ya, udah saya lurusin ya. Kan kita ya ada tantangan Iya, Kalau iya, ada tantangan DKI. pasti seru kan. Seru, dan kemudian memang alasan paling logisnya adalah wakil ketua DPD DKI ya. Iya. Dan Wakil itu Ketua DPD memang udah Perjuangan wilayah Jakarta. basisnya gitu. Iya, basis. Ada wawancara nggak sih kalau caleg? Iya, ada proses wawancara, Boleh cerita nggak psikotes. dulu di wawancara siapa? Tapi- Psikotes ada. Oh, ada psikotes. Ada psikotes. Bang Roni, tapi sorry, ketika mau nyalek itu kan ada mekanisme pendaftaran ya, mendaftar gitu loh. Nah di form pendaftaran, saya mau bayangkan kayak kita daftar ngisi form gitu. Emang loh. iya sih. Ada nggak pertanyaan misalnya, Anda pengen nyalek di daerah mana gitu? Ada? Pilih Iya, pilihan, dapil pilihan, iya. Nah, Dapil Bang pilihan. Roni pas milih dapil, milih mana? Saya udah DKI. Emang milih DKI? Iya. Yakin? Saya sudah mantap. Nggak mau nyari Sulawesi Utara kan? Seret, udah mau begini. saya alternatif pertama adalah DKI 2, alternatif kedua adalah Jabar 8. Jabar 7. Malah nggak kesulit. Itu makanya maksudku logikaku kan seorang Richard Eliezer dan Nurul Bukan Tafsir. cuman icatnya loh, dia Iya, juga punya iya. darah Manado. Itu maksudku. Udah jadi kesatuan dan rata-rata ke kampung halaman yang sudah jelas basis. Jadi orang tuh nggak perlu menjelaskan lagi. Memang Orang ini kita saudara, ini, ya. ini orang kita datang ke TPS. Tapi kalau DKI harus bawa kardu. Enggak Maksudku juga. itu, enggak Tapi juga. saya lihat Gimana? bahwa sama. Sama. Saya di DKI juga pun saya melihat bahwa Ada. excited, Oke. masyarakat excited Ini ketika penting, ada saya, gitu loh. Hitung-hitungannya. Jadi mereka bisa datang kayak gini. Saya datang ke salah satu pengurus partai struktur, saya duduk, tetangga dengar, makanya mereka kumpul. Oke. Kemudian yang serunya mereka bikin WA group, mak-mak relawan Roni. Wah, saya kaget saya di-invite kan. Wah, ini udah ada mak-mak semuanya gitu loh. Oke. Dan itu yang buat saya melihat bahwa wah ini benar-benar Ada harapan lah kebanding 2019 Jadi lah. kalau Mas Kim selalu berpatokan bahwa wah ini harus ada modal besar. Tetapi yang saya alami, yang saya dapat di lapangan tidak seperti itu. Tidak Berapa semuanya ya? mulai Harga satu kursi berapa di sana? Di mana? Tahun 2019 di DKI 2. Berapa suara satu kursinya waktu itu? Harus bisa lolos. 400? 100. 100? 100.000. 120, 110 kemudian 80.000 sekian. Aku ketawa. Aku ketawa. Grup mak-mak relawan Roni. Aku membayangkan ada grup bapak-bapak relawan Roni juga. Loh, harus dong. Harus. The power of mak-mak. Iya, the power of Ternyata bapak-bapak mereka itu. itu nonton persidangan setiap hari. Nah, Wah. itu penting. Kata persidangan berkali dan kita nggak bisa lepaskan dari itu Iya, kan, gitu kan. Harus kita. Itu Ya, kayaknya ya. justru Tapi secara gini loh. sadar kok di Gini loh, bikin yang harus modal. kita pahami betul. Ini tanpa bermaksud untuk mengecilkan hati Bung Roni ya. Elektabilitas itu, popularitas itu kan berbaring lurus selamanya dengan Oh elektabilitas iya, iya, iya. itu loh Mas. Nah, Karena elektabilitas kan harus ada gizi untuk mendorong itulah. ke TPS gitu loh. Itu aku belum selesai sebenarnya. Iya. Elektabilitas itu kadang-kadang linear dengan Ya. modalitas itu. Modalitas. Gitu. Tapi memang kalau saya seperti alat peraga kayak kaos gitu kan. Itu bikin Kaos. lah ya, mau nggak mau bikin. Ada kan saya lihat, oh ini ada 2 karung, saya bilang 2 karungnya boleh enggak saya minta kan. Akhirnya kaos itu saya buat bagi-bagi, kaos Mas Ganjar gitu. Ada juga, ada. Dan itu bikin sendiri atau ambil dari Nggak, tadi tim ngambil dari Ganjar? Mas Ganjar tadi. Bukan dari kantor PDIP. Kantor PDIP. Kantor kan kita punya alat peraga seperti itu bendera. dia. Iya, itu Itu yang bisa dimaksud fasilitas dari partai. Tapi itu kan Iya, untuk tetap. Mas Ganjar, untuk Ganjar bukan untuk
Oh sekalian kan, Sekalian kita bagi kan otomatis tahu. Kan bukan gambarnya Roni, gambarnya Ganjar. Kan gambarnya Roni sudah di Kompas tiap hari. Bang Pagi Roni, siang malam. Bayangin aja Bang, kalau iklan berapa detik berapa kan? Jadi jangan-jangan salah satu dana kampanyenya itu dari uang honornya Kompas. Ya, tapi Ini enak nih. Makan dulu. Makan dulu kan. Mas, makanya maju begitu. Lu bayang persidangan berapa bulan? Ya kan tayang siaran langsung bolak-balik ya kan. ini kan mohon maaf ya, nggak cuma ketemu di Kompas Malam kan, ini Iya kan kan? ada di program Semua pagi program. sampai malam, belum TV lain. Dan Honor, saya selalu diundang kan saya datang. Honor Kompas itu cuma buat beli berapa kardus, Mas. Bukan buat ke Hongkong ya, bukan. Aku agak. Jadi Mas Gem lucu, di mobil saya itu ada yang dimana di atas pasti saya tempel muka saya. Oh. Jadi lo kalau mau nyoblos, lo coblos tuh muka saya tuh setiap hari. Oh, di Di adegannya. atasnya. Oh jadi nggak sekedar ada Tadi effortnya. Ada inilah, bukan Menarik. kanan. Waktu seleksi kan ada interview gitu. Iya, kan? iya, iya. Sempat ditanya nggak soal persidangan? Gimana? Nggak ada, itu terpisah. Sama sekali Terpisah. Karena saya kan waktu persidangan Eliezer itu saya berdiri sebagai pengacara, profesional kan. Tidak ada kaitannya sama partai. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Artinya ketika enggak, paling nggak gini. Anda punya modalitas yang cukup baik karena popularitas. Iya. Jadi saya berharap Tidak ada. bisa dapat kursi di DKI. Tidak ada, semuanya pun sama. Semua sama. Bahwa kita ada interview, kemudian ada psikotes, kemudian ada kesehatan, semuanya sama. Semua sama ya. Artinya nggak dibedakan kalau ini Tidak selebritis, ada. ini Tidak prominent ada, person, tidak ada. Antara pengurus partai atau tidak pengurus partai atau pertahanan atau apa semuanya sama. Saya lihat sama. Partai Hebat karena aku dengar kalau di PD Perjuangan level DPR RI harus persetujuan Ibu Mega langsung. Iya. Kalau provinsi kabupaten kota diserahkan ke timnya, tapi kalau DPR RI harus, dan itu pun disertai ancaman ya. Kalau nggak turun ke bawah. Iya, memang ibu kan selalu wanti-wanti supaya selalu mengingatkan kita untuk rajin turun ke bawah. Kalau program ada nggak yang minimal ada template-nya lah dari Bapilu atau apanya PD Perjuangan ini lah. Kalau turun di wilayah DKI ini yang dimainkan isunya. Ada nggak? Memang kalau kita dari PD Perjuangan DKI Jakarta kan sudah punya, Oke. ya, sudah punya peta. Sudah punya peta apa di wilayah-wilayah apa yang dimainkan gitu. Gimana peluangnya, kansnya setelah ya boleh punya feeling kan. Ya saya tanpa mendahului ya kita jalanin aja kan. Tapi kan sudah menghitung kan. Iya, politik riang gembira. Misalnya dua incumbent, wah Mas Intan udah lama. Balik lagi ya. kan itu. Makan lagi nih. Kan harus Ini kayaknya nggak usah dibuka lagi. Ini enak nih. karena faktanya ada Mas Intan, ada Eriko Sudardigo. Itu kan fakta. Kata Sementara salah digunakan ke sini. Sementara untuk menang kan siapapun yang caleg pasti harus menang kan. Iya. Nah, Memang kalkulasinya- pertanyaannya kalau level Berat pimpinan sama itu ini udah ya. beda memang. Diputar dulu, balik lagi. kan bisa kalkulasi kita. Ya memang pastinya saya Iya. Mas, saya punya Nah, perhitungan lah. perhitungan kan. Perhitungan. Tentunya kan kita ada strategi-strategi khusus, kemudian pemetaan. Jadi bagaimana kita bisa menambah suara partai dengan kehadiran saya di Dapil DKI 2 kan diharapkan Sudah kan dihitung, ya. suara partai bisa naik. Saya bisa membawa kursi karena saya sudah petain. Dan tidak hanya cuma di caleg dari, wah ini kalau saya ngomong yang partai lain juga Ironi serius. Iya, serius dong. Harus serius namanya maju. Ya, Kan tadi pastinya. udah beli tiket pesawat, udah Iya. ngeluarin Udah sampai Dan ini Hongkong. ya kardus. kesempatan ini kan biar masyarakat menilai bahwa saya juga pun serius gitu loh, bahwa saya dalam hal ini ketika dikasih tanggung jawab, dikasih kepercayaan, saya akan serius gitu mengerjakan sesuatu. Ya masyarakat sudah lihat kan bahwa saya nggak banyak ngomong tapi saya bekerja. Oke. Eish. Bang Roni ini, Serius lah. Bung Roni ini tadi ngomong terus. tabungannya stabil loh. Apanya? Sorry? Tabungannya stabil. Tabungannya berarti. stabil. Nah, selesai 2019 langsung maju lagi nih. Nggak pakai jeda, langsung maju lagi 2024 maju lagi. Ya. Artinya sudah punya tabungan. Ya, atau mungkin Kan nggak karena mungkin lah. Kita kan gini, saya selalu bilang bahwa pemilu ini realistisnya. Kenapa saya bilang Tabungan gizi? amal maksudnya. Gizi, Amal. ada visi, ada gizi. Itu karena TPS aja
berapa jumlahnya? Kan perlu saksi kan? Kan saksi dari partai. Oh dari partai? Bukan Nah, dari itu kita. nih. Oh, terjawab. Terjawab. Oke. Jadi bukan dari kita. Bukan Nggak, dia karena benar. kan cuma ngebayangin ya, kalau misalnya untuk anak-anak muda yang semangatnya pasti tinggi lah ya, pengen Iya. untuk rakyat atau segala macam. Tapi kalau cuma dijeburin gitu aja, ya berenang sendiri deh, ini sendiri deh, kreativitas sendiri. Ya, PDI Perjuangan mempunyai struktur partai dari tingkatan daerah, cabang, sampai tingkatan ranting, sampai anak ranting. Jadi kita punya struktur kepengurusan partai itu yang boleh dikatakan lengkap sebagai partai yang besar ya. Sehingga dalam hal strategi-strategi sampai ke TPS ini semuanya sudah tersusun dengan rapi. Jadi tidak dalam rangka lagi seperti kita harus pusing, wah di TPS bagaimana ya, ini bagaimana ya, suara kita nanti bagaimana. Kan kita sudah pengalaman ya, PDI Perjuangan ini kan sudah Mesin partai juga. mesin Jadi partainya sudah hitung-hitungannya juga udah jelas gitu Itu ya. di dalam negeri, di luar negeri juga sama. Di luar negeri kami mempunyai pengurus juga di luar negeri, namanya DPLN, Oh DPLN. Dewan Perwakilan Luar Negeri. Tapi nggak levelingnya sampai kayak di kita sampai rantingan ranting gitu. DPLN ini pengurusnya cukup lengkap, per negara cukup lengkap. Jadi mereka juga punya metode sendiri juga, Mas Kim. Metode Kim. Jadi saya kalau bicara nanti kan langsung karena jadi, pokoknya kita punya strategi khusus sebagai partai yang memang dipercaya sama masyarakat PDI Perjuangan. Apa itu strateginya? Ya? Strategi yang tidak boleh disampaikan. Tadi kardus sudah keceplosan, masa mau ditunjuk lagi? Ah, itu Kardus Mas. Cuman ada Kalau ininya, bilang ada kan- gambarnya. Iya, kalau ngomong kardus toh itu agak sensitif gitu loh. Tapi bener itu ini. Kenapa tadi aku bilang DKI itu biaya hidupnya tinggi, UMR juga di atas rata-rata. UMR-nya DKI kan di atas rata-rata. Artinya apa? Ekspektasinya dari masyarakat juga lebih tinggi. Ya, dan masyarakat di DKI ini Ekspektasi apa dulu nih? mereka Konkret. money politik masih sama sekali di DKI ini sangat rendah. Rendah. Sangat rendah dibandingkan daerah yang lain. Ini survei ya, dari beberapa lembaga survei. Sehingga pemilih DKI itu adalah pemilih yang rasional, boleh dikatakan seperti itu. Jadi mereka itu mereka melihat siapa profilnya. Bukan Contoh siapa yang lah. kasih rasionalnya kasih banyak itu yang dipilih. Oh, enggak. Jadi ya? jadi mereka sangat ini ya, sangat mempelajari dari para calon, rekam jejak ya. Saya yakin itu karena saya sudah membuat perbandingan juga dengan partai yang baru lahir dengan membawa slogan anak muda tetapi dikasih kepercayaan juga. Oh ya. Jadi ada perbandingan buat saya. Jadi segmen saya juga kan segmen anak muda. Kemudian pemilihnya Saya juga kepada anak muda tapi relawannya mak-mak nih. itulah keajaibannya Mas Kim. Jadi walaupun anak muda banyak mendukung saya karena saya kan datang ya beberapa komunitas, tetapi ada juga mak-mak. Ternyata mak-mak suruh anak-anaknya kan. Nah, ya, ada dampaknya. Mak suruh anaknya suruh bapaknya kan. Itu berapa ya? Seminggu berapa kali kunjungan ke dapil? Saya seminggu 3 kali 4 kali. Seminggu 3-4 kali. Iya, Katanya tadi satu hari bisa 5 titik. Iya kan Iya. seminggu 3 kali. 3 kali ke 5 titik. Satu hari bisa 5 titik. 3, 4, 4 Satu hari Tapi ini diuntungkan. Apalagi kalau weekend saya Jumat Sabtu Minggu udah full itu jadwal. Saya udah pasti keliling. Itu apa rata-rata apa ngobrol, diskusi. Iya ngobrol diskusi saya workshop. banyak kasih pelatihan hukum ya penyuluhan hukum. Oh, bantuan hukum. Bicara soal waris. Ketika saya bicara waris, kumpullah ibu-ibu. Apa sih waris? Waris itu kan bisa memang karena dari hubungan darah atau dari wasiat. Bagaimana cara mendapatkan membuat wasiat? Ya. Saya buatkan wasiatnya gitu. Jadi saya kasih edukasi Konsultasi penyuluhan hukum hukum. gratis lah ya. Kemudian mereka ada beberapa yang menanyakan mengenai permasalahan hukumnya, minta dibantu. Saya langsung eksekusi, saya bantu. Saya bilang memang ini adalah saya belum duduk, tetapi apa yang bisa saya kerjakan, saya bisa bantu, saya bantu gitu. Dan masyarakat bisa melihat itu tanpa harus melihat bahwa saya karena ada kepentingan elektoral enggak. Karena memang masyarakat membutuhkan pelayanan hukum. Tapi dalam konteks seorang caleg harusnya ada kepentingan elektoral dong. Iya. Dan itu sah-sah aja kan. Iya, memang kadang Karena itu kenapa penyuluhannya di DKI 2 bukan di DKI 1 kan. Itu aja logikanya kan. Artinya nggak apa-apa. iya nggak apa-apa dan harus gitu. dan masyarakat pun senang kan. Nah, senang iya. kok. Dan saya kan punya teman-teman para pengacara, saya bilang ayo bantuin gue dong, gue lagi mau maju nih. Jadi nanti bakal banyak kasus pro bono gitu. Ya udah ayo kita keroyokan, kita bantu. Ya. Jadi beberapa kasus aku tinggal ajak teman-teman, bantuin. Biar amal ibadahnya
makin mantep. Iya. Nitya juga bisa. Tapi- Nitya juga bisa diajak untuk bantu-bantu. Iya, Buat Mbak bawain Nitya. Bawa tadi. kardus. Salah. Bung Roni mau cerita kardus. Padahal gue mau cerita buat tadi hemat, tau nggak? Menghemat. Dia mau cerita hemat. Mau cerita hemat. Saking ininya menghitung, minumnya aja bawa sendiri, makan soto di restoran bawa sendiri gitu loh. Iya. Dia ngomongnya salah. Kalau punya di satu meja nggak apa-apa, ngomongnya di lanturan. Kalau di lanturan bisa diolah-olah ya. Tapi Asal jangan aku, dipotong. aku juga jadi ikutan mikir ya, maksudnya ya being realistis lagi nih. Oke lah, karena mungkin pekerjaan secure, kalau Iya. urusan cuti oke. Tapi aku bayangin kalau sebagai istri ngitung di rumah, ini kan udah 2 kali. Resiko katanya. Gitu. Maksudnya itu dibicarain nggak sama Jadi 2019 kan belum istri sembuh. saya udah biasa kok. Di rumah kita itu rumah terbuka. Di rumah kita ada 3 rice cooker. Karena yang datang makan banyak orang. Rumah kita terbuka, kita sering nampung orang. Termasuk kayak kemarin orang tua Eliezer di rumah kita berbulan-bulan dan Ling-Ling sampai sekarang masih di rumah. Itu biasa buat kita. Jadi saya sama istri terbiasa seperti itu bahwa ya apa yang kita dapat ya itu juga hak. Ada orang lain punya hak di situ. Jadi ya dan kalau dalam perjalanan ini istri sangat mendukung. Itu paling penting sih. Kirain mau bilang apa yang kita keluarin itu juga kita dapat sama. Kirain. Makanya contohnya di rumah itu ada 3 rice cooker. Nanti Mbak Nitya datang ke rumah saya deh. Dan 3 rice cooker itu, ya udah kita masak, sore masak lagi karena malam udah habis. Oke. Dan Saking gitu. banyaknya yang Mungkin kemudian datang untuk Nitya tuh ngobrol maksudnya ya. kan ada biaya untuk kampanye. biaya itu- kampanye. dan itu tidak mudah, tidak sedikit. Iya, iya. Nah itu udah gimana tuh diskusi sama Menteri Keuangan di nah, gitu loh. Itulah, Gitu loh, kurang lebih apalagi gitu. gitu Terima loh. kasih, Mas Yogi, Bagaimana sudah- pembagiannya? Iya, iya. Yes, pertama karena memang istri pengertian, ya kedua ya kita membagi ya. Yang penting kan sekolah anak-anak tidak terganggu, aman. Kemudian rumah juga pun kebutuhan rumah untuk 1 tahun ke depan itu sudah 2 tahun ke depan. Kenapa itu disoal sama Nitya? Karena memang kan sejarahnya caleg kan ribuan caleg yang jadi kan cuma berapa persennya kan gitu. Iya. Artinya banyak juga cerita caleg ya. Mudah-mudahan tidak menimpa dan saya yakin tidak menimpa Bung Roni. Stres gitu Iya, kan. iya. Tiba-tiba jadi ya kan karena apa semua Gadein dijual, rumah. gadein Iya. rumah. Iya. Iya kan? Resikonya Kita gede rasional lah. banget. Nah, itu Rasional kan lah. ini penting juga jadi pembelajaran buat para caleg Iya. gitu kan bahwa Kalau saya sebagai caleg muda kan kita juga pun harus berhitung, rasional lah. Nggak mungkin juga pun kita akhirnya tidak berhitung dan tidak Menghabiskan masuk akal, semuanya. menghabiskan semua nggak masuk. Terus mau jadi anggota DPR mau ngapain? Iya, gitu iya. loh. Nah, ini konsisten. Berarti ini sejalan dengan yang tadi bilang minum aja harus bawa sendiri gitu. Karena saking nggak mau memberikan semuanya, benar-benar. Udah jangan dibahas soal kasus lagi. Udah. Iya, iya, iya. Tapi memang ya antusias masyarakat tinggi sih. Lebih happy lah ya sekarang Happy, ya, happy. ketimbang waktu di Banten ya. Iya Banten saya Karena kan di memang- Banten belum ada sidang. Iya. Artinya Bung Belum Roni jadi mengakui- karyawan Kompas TV. Oh, belum jadi Bung Roni karyawan. mengakui lah, ada dampak dari Dari ekspos dampak. itu ya. Iya, Oh, iya, exposure dari Kompas TV luar biasa. Makanya saya terima kasih Mas. iya. Oi, nggak- Panitia. tidak hanya Kompas TV kan di semua TV juga muncul. Tapi kan saya selalu Kompas TV. Oh iya, iya, iya. Ini langganan. Ini kan betah. Jadi kalau diundang selalu Kompas. Iya, iya, iya. Di satu meja udah berapa episode saya terus Wah, udah ngitung. udah nggak kehitung udah nggak kehitung. Ya mudah-mudahan ya kita Ya. berharap 2024 ada seorang anggota DPR yang belajar dari pengalaman betapa sakitnya ketidakadilan itu dialami oleh seorang yang namanya yang Anda bela, Yes. gitu, dan itu kemudian tercermin ketika Anda nanti kalau jadi bertugas di ya kira-kira komisi hukum itu komisi 3 kan ya. Nah, kecuali kalau sama partai taruh komisi 10 atau apa ya sabar-sabar aja. Namanya juga ya itu kan penugasan gitu kan. Artinya ini doa kita supaya bisa jadi lawan bertarung melawan 2 orang seniornya yang namanya nah itu fakta kan. Iya, iya, Nah, iya. memang iya nggak mungkin Mas Intan juga pengen udah saya serahkan aja deh kursinya dah. Ya kan nggak mungkin dia juga bertarung It's a juga. battle. Kan Iya, tapi iya. tujuannya kan bagaimana supaya Iya. kita sebagai partai kita menang, kemudian calon presiden kita Mas Ganjar kita bisa kampanye. Itu kan tujuan besarnya Iya, gitu iya, loh. iya. Yang lainnya ya sambil kita lihat aja. Oke, Tadi yang aku dengerin khusus tuh, Bang Roni bilang ya kalau misalnya kita dari sini nggak hitung-hitungan, emang terus ketika jadi anggota dewan mau apa, mau ngapain? Maksudnya jangan sampai Ya. nyari lagi ketika jadi dewan, kurang lebih gitu kali Iya. maksudnya. kalau Bung Noni masuk kan dia udah banyak pelajaran paling mahal selama mendampingi Icar. Ya. Artinya kalau dia ada di komisi 3, berhadapan dengan partner kerjanya
kepolisian, polio bisa cerita, saya pernah hati-hati Pak ini. Wah, Yang, kan yang pasti Mas, kalau udah jadi komisi 3 nggak akan bawa kardus. Nggak susah-susah lagi. sukses, ketemu lagi di lanturan minggu depan.